Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya ya. Kembali lagi channel Menteri Manuk RI akan memberikan sebuah tutorial cara merebus singkong ya, atau cara nggodok telo ya. Jadi cara ini perlu kalian ketahui karena ini sangat penting sekali untuk mempertahankan rasa dari singkong yang kita rebus nantinya ya. Ini kita potong dulu menjadi beberapa bagian ya. Ini kalau panjang kita potong menjadi beberapa bagian. Kalau kecil tidak usah kita belah ya. Kalau besar itu kita potong dan juga kita belah tengah agar singkongnya itu bisa cepat matang ya. Perlu kalian ketahui pemirsa ya. Ini sambil ngupas saya tak jelaskan ada beberapa singkong yang tidak aman untuk dikonsumsi ya. Di antaranya adalah singkong Mandera 4, kemudian singkong kemangi atau singkong genduo ya. Kemudian ada singkong ubling ya. Jadi singkong-singkong yang saya sebutkan tadi hanya diambil saripatinya yang digunakan sebagai bahan makanan ya. Kalau yang seperti saya masak ini, yang akan saya masak ini adalah singkong Sumatera ya, warnanya putih ya. Kemudian ada singkong juga yang warnanya kalau matang itu kuning ya, itu namanya telo kuning kalau orang menyebutnya ya. Itu aman untuk dikonsumsi ya. Ini adalah singkong Sumatera ya. Nah, ini tidak usah kita belah karena ukurannya kecil ya. Kita mengupasnya dulu supaya bersih ya, meskipun ada pula yang merebusnya bersamaan dengan kulitnya ya, namun ini kami akan mencucinya ya. Tahapan pertama itu sudah saya lakukan, yaitu mengupas ketela ini ya. Kemudian ini tahapan yang kedua ya, ini kami cuci tangan dulu untuk mencuci singkong ini ya, agar bersih dari bekas tanah yang ada ya. Kita cuci cukup dengan seperti ini, kita gosok-gosok ya. Nah, kita cuci seperti ini pemirsa ya. Nah, kita cuci. Jangan lupa ya pemirsa, subscribe, like, komen di channel Menteri Manuk RI ya. Ini tahapan kedua ya. Setelah kita mengupasnya, kita bersihkan terlebih dahulu agar bersih ya dari bekas tanah ya. Ini agar cara nggodok telo atau perebusan ketela ini hasilnya bagus, hasilnya itu enak ya, kita harus memakai sabluk kecil atau priok kecil ya. Ini selabuk kecil atau priok kecil ya. Ini kita airnya kita beri garam dulu ya. Jadi pemberian airnya itu di bawah ini ya, bawah lingkaran ini ya. Kalau terlalu banyak nanti lain lagi ceritanya. Jadi singkong yang kita rebus nanti tidak enak ya, rasa orisinilnya itu akan berubah ya. Maka kalian harus mengikuti tutorial yang saya bagikan ini ya. Kemudian ini sudah saya kasih garam ya, kita
masukkan ketelanya, atau kita masukkan singkongnya ya. Cara menggunakannya tidak digodok tapi direbus dengan menggunakan periuk ini ya. Ini ada yang mengatakan slabbruk, ada yang mengatakan periuk ya. Bolehlah ya, yang penting kita tidak merebusnya langsung ya, melainkan mengukus dengan cara seperti ini ya. Ini nanti akan mempertahankan rasa dari keaslian atau keoriginalan yang dimiliki oleh singkong itu sendiri ya. Singkong kalau mentah ya, itu digigit itu kan ada rasa manis-manisnya ya. Itu nanti ketika kita melakukan perebusan seperti ini atau pengukusan seperti ini, itu caranya akan terjaga ya. Ini sudah saya rebus, ini saya cek. Cara mengeceknya seperti ini, matang dan belum matangnya itu seperti ini ya. Kita tusuk-tusuk. Kita bisa mengeceknya dengan cara ditusuk dengan lidi atau dengan garpu seperti ini ya, garpu makan seperti ini ya. Ketika masih agak keras, artinya masih atos ya, itu berarti matangnya itu belum penuh ya. Untuk perebusan singkong ini kita memerlukan waktu kurang lebihnya yaitu 1/4 jam ya. Waktu yang kita perlukan untuk singkong ini agar matang itu adalah 1/4 jam ya. Ini karena masih atos, saya tusuk ini masih berat begitu ya. Ini kami akan masih keras, kami akan melakukan pengukusan lagi ya, atau perebusan lagi ya. Nah ini pemirsa, tunggu sebentar lagi ya. Ini mudah-mudahan ini sudah benar-benar matang ya. Dari aromanya ini sudah terasa ya. Sudah ini. Nah ini ya, ini pertanda. Nah, kalau ditusuk seperti ini dia sudah bisa pecah. Ini berarti pertanda singkong ini yang kita rebus ini benar-benar meduk dan matang ya. Karena ada singkong juga yang kita rebus tapi nggak bisa pecah, itu biasanya orang menyebutnya singkong cekake, singkong cekake. Namun ini tidak ya, biasanya singkong yang terlalu lama dipendam di dalam tanah itu orang menyebutnya singkong cecak, itu tadi ya, cekake ya. Itu manis namun agak buki ya gitu ya, agak merah itu. Nah ini kalau masih baru ya, jadi kualitasnya masih bagus ya. Dan perlu kalian ketahui pemirsa, cara agar hasil dari rebusan ini rasanya tetap enak ya, terjaga rasa orisinilnya, kalian harus melakukan pengangkatan singkong yang kita rebus itu dengan cara yang seperti saya lakukan ini ya. Karena kalau kita angkat kemudian kita guyur dengan air bekas rebusan ini, nanti rasanya akan berbeda ya. Karena nanti rasanya menjadi anyep, rasa orisinalnya sudah berubah ya. Ini dari baunya sangat enak sekali ini ya. Telanya atau singkongnya juga meduk ya, meduk. Nah ini empuk. Nah, kalian bisa menyaksikan ya. Untuk lebih baiknya, lebih cocoknya jika singkong yang kita rebus ini kita makan bersamaan dengan minuman kopi ya,
sangat enak sekali ini ya. Oke, jangan lupa pemirsa ya, jangan remehkan tutorial ini ya, karena ini pernah dilakukan oleh para leluhur. Mudah-mudahan dengan tutorial ini kalian yang tidak bisa merebus singkong dengan benar, kalian bisa melakukannya seperti apa yang kami lakukan ya, agar rasanya tetap terjaga keoriginalannya, rasanya tetap enak ya. Ini saya mencobanya, agak panas ini baru diangkat. Wah, enak sekali ini ya, sangat empuk sekali ya, sangat empuk sekali, tidak nyerat ya, tidak nyerat pemirsa ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang tidak tahu. Dengan saya bagikan tutorial ini menjadi tahu ya cara merebus singkong atau menggodok singkong dengan benar ya. Jangan lupa pemirsa like, subscribe, komen di channel Menteri Manuk RI. Terima kasih.